Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Preview Community Shield menghadapi Manchester City di hari Sabtu malam nanti ya. Gua masih di airport sambil menunggu pesawat. Gua akan bikin previewnya. Jadi pertandingan ini gua lihat sebagai masih dalam rangka persiapan untuk Premier League musim 2024-2025 dan juga kompetisi-kompetisi lainnya, FA, lalu juga Carabao dan Europa League. Jadi memang ini masih dalam periode persiapan menurut gue secara ringan amatiran, walaupun Community Shield ada trofinya juga. Manchester United di konferensi pers dari Erik ten Hag disebutkan memang ada banyak keraguan ya di lini belakang. Lalu juga bagaimana pemain-pemain dari internasional turnamen Euro lalu juga Copa America akan diberikan kesempatan sesuai dengan situasi individu secara proporsional. Jadi tidak semuanya akan diberi kesempatan menit bermain yang dari awal misalnya. Tapi ada pembagian di sana. Di sisi lain ketersediaan pemain menurut gua juga kedalaman squad ya utamanya. Ini nanti akan lebih banyak ditambal oleh pemain-pemain muda yang prioritasnya menurut gua adalah pemain-pemain yang ikut di tour di Amerika. Nah, untungnya dalam tanda kutip ada banyak pemain ya kan yang terlibat di sana, sehingga pemain-pemain tersebut memiliki kesempatan besar nih akan dimainkan ketika menghadapi Manchester City. Walaupun tentu saja ya namanya pemain muda ya. Artinya pemain muda ya dari sisi pengalaman, dari sisi mental, mungkin juga dari sisi teknis individu, mereka masih belum matang-matang betul ya kan menghadapi tim sekelas Manchester City. Jadi menurut gua situasinya ini seperti, kalau menurut gua sih seperti tidak menguntungkan ya. Karena kalau melihat Manchester City adalah Manchester City dengan Pep Guardiolanya, dengan semua pemain bintang yang ada di timnya, baik itu pemain senior maupun juga pemain muda. Jadi gua melihat tetap Manchester City ini merupakan ancaman besar dan jujur merupakan unggulan sih di Community Shield nanti. Bukannya gua pesimis, tapi gua hanya realistis. Tim yang dibentuk oleh Pep Guardiola ini sudah lebih matang ya, sudah lebih padu, sudah lebih jadi. Sehingga ketika ada penambalan pemain, misalnya ada juga situasi pemain yang belum bisa bermain dengan menit bermain yang banyak ataupun bahkan absen. Tapi dari sisi permainan, dari sisi sistem, gue melihat Manchester City ini lebih matang daripada Manchester United. Kalau dibandingkan dengan Manchester United misalnya, oke, Erik ten Hag stay. Tapi lihat bagaimana ada manajemen baru misalnya ya. Akan ada model baru juga. Lalu staf kepelatihan juga baru. Ada metode yang baru, segalanya baru. Bahkan gue secara ringan amatiran melihat ya ini bisa jadi seperti kayak Manchester United baru. Walaupun memang yes, gue tahu Erik ten Hag sudah 2 musim di Manchester United, tapi ada banyak sekali hal yang baru begitu ya. Sehingga mayoritasnya pun juga akan baru, dan ini akan membutuhkan waktu adaptasi penyesuaian. Terutama juga ketika menghadapi Community Shield. Pertandingan terakhir ketika menghadapi Manchester City di Piala FA, di mana Manchester United menang dengan luar biasa, itu menurut gua secara ringan amatiran tidak bisa diambil 100% bahwa ya Manchester United akan tampil seperti itu, sistem permainan juga akan seperti itu, strategi akan seperti itu. Murni karena dua hal ya, ini merupakan tim baru, artinya banyak pemain yang berbeda, dan menurut gua fakta ini akan memberikan banyak perbedaan di atas lapangan. Jadi ya ini akan menjadi semacam kayak ujian yang bagus bagi dalam tanda kutip tim Manchester United yang baru ini. Artinya baru bukan pemain baru semua atau seperti apa, enggak ya, tapi kondisi yang baru. Nah, terkait dengan tadi gue sempat singgung situasi pemain yang lini belakang tadi di konferensi pers, Erik ten Hag mengatakan Victor Lindelof tanda tanya, Harry Maguire tanda tanya, Aaron Wan-Bissaka tanda tanya, Luke Shaw tanda tanya. Ini pemain senior ya menurut gue. Lalu Lisandro Martinez juga mungkin akan diberikan menit bermain yang proporsional, tergantung situasi individu yang kita tidak tahu seperti apa saat ini. Sehingga menurut gue ya akan banyak penyesuaian. Langsung aja ke formasi. Seperti biasa, menurut gue Erik ten Hag akan memulai dengan 4-3-2-1, dengan perkembangan nanti akan menjadi 4-2-4 ya, atau 3-1-6. Menurut gue akan seperti itu, seperti yang ditampilkan di pre-season. Andre Onana menurut gue akan diberi kesempatan di bawah Mistar. Aaron Wan-Bissaka yang mayoritas hampir seluruh pertandingan pre-season diberi kesempatan menit bermain dari awal, yang kondisinya saat ini tanda tanya. Gue pikir masih punya peluang besar ya akan dimainkan dari awal. Tentu saja melihat dari situasi
kondisinya seperti apa. Tapi kalau seandainya memang Aaron Wan-Bissaka ini tidak bisa bermain dari awal, maka ya James Callen ini akan menjadi pilihan di sana. Tapi gue berpikir Aaron Wan-Bissaka tetap akan diturunkan. Lalu Johnny Evans menurut gue akan diberi kesempatan dari awal. Ini dengan asumsi pemain-pemain tadi yang disebutkan oleh Erik ten Hag tidak tersedia, termasuk juga Victor Lindelof misalnya ya. Lisandro Martinez menurut gue akan dimainkan di sana. Jadi Johnny Evans dengan Lisandro Martinez dari awal. Pemain misalnya seperti Rhys Bennett itu juga punya kesempatan untuk diturunkan di sana. Back kiri Luke Shaw yang tanda tanya menurut gue tidak akan diberi resiko oleh Erik ten Hag. Artinya Harry Amos akan ditampilkan di sana. Dua di tengah, di depannya menurut gue Casemiro akan berduet dengan Toby Collier. Kobbie Mainoo menurut gue masih akan disimpan dengan diberi kesempatan bermain mungkin tidak banyak. Lalu di sisi kanan menurut gue Amad Diallo akan menjadi pilihan utama di sana. Di sisi sebelah kiri menurut gua Marcus Rashford yang akan ditampilkan dengan nanti mungkin akan diturunkan Alejandro Garnacho ya di tengah pertandingan. Menurut gua itu juga merupakan sebuah kemungkinan. Lalu untuk di posisi AMC gelandang menyerang sentral, Kapten Bruno Fernandes akan ditampilkan dari awal. Dengan Mason Mount misalnya akan menjadi opsi di sana, tapi gua melihat ya Bruno Fernandes yang akan ditampilkan. Dan Jadon Sancho, pemain ini menurut gue pemain yang dalam tanda kutip sudah dipastikan oleh Erik ten Hag akan tampil dari awal ya, akan mengisi lini depan. Joshua Zirkzee menurut gue akan diberi waktu juga, tapi mungkin tidak dari awal. Melihat dia juga dari situasi individu ya kan, tidak ikut tour, juga baru bergabung di Carrington, melakukan latihan tidak secara utuh ya kan dengan timnya. Jadi menurut gue akan diberi kesempatan mungkin tidak dari awal. Gue juga ingin melihat bagaimana kiprah Joshua Zirkzee di atas lapangan, tapi nampaknya Jadon Sancho yang akan diberikan kesempatan lebih dulu dari depan. Pengharapan gue seperti gue katakan ya, gue melihat pertandingan ini situasinya 50-50, artinya 50 oke, ada trofi di sana untuk dimenangkan, tapi di sisi lain juga 50 bahwa situasi skuad ini sedang tidak bagus. Jadi harus ada prioritas, dan prioritasnya menurut gue adalah memang persiapan menuju kompetisi resmi Premier League. Di pertandingan pertama di situ menurut gue akan menjadi titiknya ya bagi Manchester United ketika akan menghadapi Fulham di tanggal 17 Agustus dini hari. Jadi akan ada perimbangan, akan ada penyesuaian ya situasi di tim. Artinya tetap akan berusaha untuk mendapatkan trofi, tapi di sisi lain juga akan mengutamakan realitas. Artinya memang ketika ada pemain yang tidak fit ya, artinya situasi juga tidak oke 100% di atas lapangan, tidak akan dipaksakan diturunkan untuk mendapatkan menit bermain yang tinggi. Karena kita tahu bagaimana musim lalu situasi cedera, situasi fisik ini menjadi penyebab utama menurut gua ya, tim tidak berpenampilan secara maksimal, dan ini yang berusaha dicegah di pertandingan nanti. Jadi paling tidak bagaimana kondisi skuad ini bisa lebih fresh ketika menghadapi Fulham. Tapi seperti gua katakan juga, bukan berarti Manchester United akan melepas ya pertandingan menghadapi Manchester City ini nanti. Jadi ada penyesuaian juga, ada ya situasi 50-50 lah menurut gua yang dibawa oleh Manchester United, dipersiapkan tentu saja ketika menghadapi Manchester City. Ini bukan pertandingan yang mudah, ini pertandingan yang menantang, ini tetap bagian dari persiapan menuju kompetisi resmi. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United, apa yang diharapkan, bagaimana prediksi formasi, dan juga mungkin prediksi siapa yang akan memenangkan pertandingan ini. Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.